Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Kali ini saya ingin membahas mengenai mirror strategy yang belakangan ini ramai digunakan apologet Kristen untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari saudara Muslim terhadap iman Kristen dan Alkitab, sekaligus mempertanyakan iman Muslim terhadap Al-Quran dengan tuduhan yang sama. Saya tertarik membahas hal ini karena setelah saya mengamat-amati dunia apologetika antar dua agama yang selalu berpolemik untuk menunjukkan kebenaran ini, keduanya mulai sama-sama menggunakan strategi yang sama untuk saling menyerang dengan argumentasinya. Jadi saya membuat video ini untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu mirror strategy, bagaimana fungsinya dan cara menggunakannya, serta apa dampaknya bagi mereka yang menggunakan strategi ini. Sebelumnya, kita kenal terlebih dahulu apa itu mirror strategy. Setelah itu kita akan tahu dengan sendirinya mengenai fungsinya atau cara kerjanya serta dampaknya seperti apa bagi mereka yang menggunakan strategi ini. Kita bisa mendengarkan sedikit penjelasan dari Pak Gracia Pello mengenai strategi ini karena beliau menuangkan strategi ini dalam buku beliau tentang cara berapologet. Silakan Pak Gracia untuk menjelaskannya. Bagaimana orang Kristen menjawab dengan bijaksana serangan dan tuduhan-tuduhan dari umat Islam yang mengata-ngatai bahwa Alkitab kita palsu dan sebagainya. Saya akan berikan satu masukan, ini satu ya. Ini yang saya bilang teknik dalam bahasa yang saya sebutkan itu mirror strategy. Mirror strategy saya singgung sedikit di dalam buku teknik-teknik apologetika yang pertama. Inti dari mirror strategi adalah begini. Serangan dan tuduhan Alkitab palsu yang dilontarkan oleh polemikus-polemikus Muslim seperti buku-buku yang kapan hari saya tunjukkan, kita menjawab satu persatu tuduhan tersebut. Kemudian kita lancarkan mirror strategi. Strategi kaca. Mirror strategi adalah pertanyaan dan cara yang dipakai oleh polemikus Muslim menuduh menyerang Alkitab palsu, kita gunakan yang sama untuk kita pertanyakan kepada Islam. Ini mirror strategi. Oleh karena itu, bagi apologet yang ingin membela imannya atas tuduhan dan fitnah dari agama lain yang menuduh Alkitab kita palsu, mau tidak mau dia harus banyak baca buku. Oke, terima kasih Pak Gracia untuk penjelasannya mengenai apa itu mirror strategy dan fungsi atau cara kerjanya. Jadi kita sudah tahu ya apa itu mirror strategy serta fungsi dan cara menggunakannya, yaitu strategi di mana kita menggunakan serangan lawan untuk mempertanyakan kembali apa yang mereka yakini dengan pertanyaan yang mereka gunakan untuk menyerang kita. Seperti yang sudah Pak Gracia beri contoh tadi, pertanyaan atau serangan dari lawan kita terapkan bagi mereka sendiri. Hal ini saya pikir bahwa sama seperti yang Yesus katakan, apa yang kalian gunakan untuk mengukur, maka hal itu juga akan digunakan untuk mengukur kalian sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dampaknya bagi mereka yang menggunakan strategi ini. Jika kita mengamati fungsi dan cara kerjanya dengan baik, maka kita akan tahu bahwa strategi ini akan sangat berbahaya bagi mereka yang menggunakannya, dikarenakan strategi ini harus digunakan oleh mereka yang memiliki satu standar dalam argumentasi dan keyakinannya, atau dengan kata lain bahwa argumentasinya harus tidak berbalik menyerang keyakinannya sendiri. Sederhananya adalah bahwa mereka harus ada dalam taraf kekonsistenan argumentasi mereka dan tidak boleh saling bertentangan dengan apa yang mereka paparkan.
Misalnya, ketika apologet Kristen menggunakan mirror strategy, mereka harus memiliki satu standar tetap dan harus konsisten dengan keyakinannya tanpa memiliki ketergantungan terhadap keyakinan lain yang akan menimbulkan standar ganda. Contoh, ketika Kristen mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi palsu, maka keyakinannya harus tidak bergantung pada keyakinan Islam yang akan menimbulkan ketidakkonsisten pada argumentasinya mengenai Muhammad adalah nabi palsu. Namun kita tahu bahwa Alkitab dan Kristen tidak memiliki ketergantungan terhadap kitab apapun di luar Alkitab, khususnya Al-Quran dan Islam. Sehingga pernyataan Muhammad adalah nabi palsu, argumentasi ini tetap konsisten bagi Kristen dan tidak menimbulkan standar ganda. Karena Alkitab sendiri tidak mengenal Muhammad, Islam bahkan Al-Quran. Bagaimana dengan Muslim dan Islam yang menggunakannya? Sebenarnya, saya sangat ragu karena akan ada ketidakkonsistenan dalam argumentasi mereka yang pada akhirnya menimbulkan standar ganda yang akan menggugurkan klaim-klaim argumentasi mereka dengan sendirinya. Contohnya adalah ketika Muslim mengejek Yesus dengan ucapan dasar Tuhan berkolor, Tuhan tergantung di tiang jemuran, dan ejekan lain sebagainya, maka secara logika mereka menunjukkan bahwa Muslim yang mengatakan kami lebih Kristen dari umat Kristen karena mengikuti ajaran Yesus untuk disunat tetapi Kristen tidak, mereka menganggap Muslim yang mengatakan hal ini adalah orang munafik. Karena Muslim yang lain menghujat Yesus, sedangkan Muslim yang lain menyatakan hal yang berbeda dan terlihat seperti mereka menghormati Yesus. Bahkan mereka yang menghujat Yesus secara tidak sadar, mereka dengan sendirinya menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang munafik. Karena menurut banyak Muslim dan juga Al-Quran bahwa Yesus adalah nabi dalam Al-Quran. Selain daripada itu, kita tahu bahwa Al-Quran memiliki ketergantungan penuh terhadap Alkitab. Karena ketika mereka sedang menghujat Yesus dan kekristenan, sebenarnya mereka sedang menghujat Al-Quran. Karena Al-Quran banyak memberi dukungan dan membenarkan tentang Yesus dan kekristenan, walaupun banyak juga hujatan Al-Quran terhadap kekristenan. Sebaliknya, kekristenan tidak pernah merasa rugi jika Al-Quran tidak ada. Bahkan Islam pun tidak ada, kekristenan juga tidak merasa rugi. Karena kekristenan bukan agama yang berdiri pada standar ganda dan kekristenan tidak memiliki ketergantungan terhadap kitab suci Islam, yaitu Al-Quran. Bahkan tidak pernah sepatah kata pun berbicara tentang Islam dan Al-Quran. Sehingga kekristenan tidak perlu takut menggunakan metode ini untuk mempertanyakan iman Islam menggunakan ukuran tuduhan dari Muslim sendiri. Mirror strategi ini hanya dapat digunakan bagi mereka yang memiliki keyakinan yang konsisten dan tidak berstandar ganda. Pertanyaannya adalah, apakah Muslim konsisten dengan keyakinannya? Namun, bagaimana bisa dikatakan konsisten jika Al-Quran sendiri mengajarkan ketidakkonsistenannya? Di satu sisi, Al-Quran membangun persepsi umatnya bahwa Alkitab, dalam hal ini Taurat dan Injil, sudah dipalsukan. Namun di sisi lain, Al-Quran menyatakan bahwa jika Muhammad ragu, memiliki keraguan, maka ia harus bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Seperti yang tertulis dalam Quran surah 10 ayat 94. Kesimpulannya adalah, para apologet Muslim akan sangat membahayakan Al-Quran dan Islam ketika menggunakan mirror strategi untuk menyerang kekristenan. Mengingat ketergantungan Al-Quran pada Alkitab dan bukan hanya ketergantungan, tetapi Al-Quran juga menyatakan bahwa Muslim harus beriman kepada Taurat dan Injil yang hanya ada di dalam Alkitab. Dan Muslim tidak akan mendapatkan Taurat dan Injil lain selain yang ada di dalam Alkitab. Seperti yang dikatakan dalam Quran surah 5 ayat 46, yang menyatakan Taurat dan Injil adalah petunjuk bagi yang bertakwa. Pertanyaan bagi Muslim adalah, apa yang masih dipercaya dengan keyakinan yang penuh dengan keraguan dan kemunafikan ini? Di satu sisi, Muslim menyatakan bahwa mereka lebih Kristen karena mengikuti ajaran Yesus daripada umat Kristen, tetapi di sisi lain, mereka juga mengejek Yesus. Bukankah itu bentuk dari kemunafikan?
Apakah kalian saudara-saudaraku Muslim masih mau bertahan dalam kemunafikan ini? Bagi Kristen, sekalipun Islam dan Al-Quran tidak ada, Alkitab tetaplah Alkitab. Tapi bagaimana dengan Islam dan Al-Quran tanpa Alkitab dan kekristenan? Apakah masih bisa mencari nubuatan Muhammad dalam Taurat dan Injil yang hanya dimiliki oleh umat Kristen, yaitu Taurat dan Injil, dan umat Yahudi yang memegang Taurat yang sama dengan Kristen, sesuai dengan klaim Al-Quran tentang nubuatan Muhammad dalam Taurat dan Injil? Contoh-contoh ini hanyalah contoh-contoh kecil mengenai bahayanya Muslim dengan membela iman menggunakan mirror strategi yang pada akhirnya akan menunjukkan kemunafikan Islam dan dengan sendirinya akan membunuh Islam dan Al-Quran. Untuk saudara-saudaraku Muslim, rendahkanlah dirimu dalam mencari kebenaran, bukan pembenaran. Semakin kalian melakukan pembenaran terhadap Al-Quran, maka akan semakin kelihatan bahwa ada banyak dalam ajaran Al-Quran dan Islam yang tidak konsisten dan sangat diragukan sebagai agama yang mengklaim dirinya berasal dari Allah yang benar. Dan keraguan yang paling besar dan yang terbesar lagi adalah mengenai klaim Muhammad sebagai penerus ajaran Yesus dan nabi-nabi sebelumnya. Karena banyak penyimpangan dan dosa yang dilakukan oleh Muhammad. Entah itu kalian mau mengatakan bahwa harus dipahami sesuai konteks kehidupan Muhammad, tapi penyimpangan dan dosa yang dilakukan oleh Muhammad tetaplah penyimpangan dan dosa yang bertentangan dengan ajaran Yesus dan nabi-nabi sebelumnya. Silakan ambil waktumu untuk memikirkan ini sebelum kalian melangkah lebih jauh. Sekian video dari saya, Tuhan Yesus memberkati.